A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, yakni Bapak Irzak Yuliardi Nugroho MHI. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian studi Islam. Pengertian agama, dogma doktrin, dan perbedaan agama samawi dan art. Untuk studi Islam itu adalah kajian yang dilakukan secara sistematis dan terpadu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Secara etimologis, studi Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Objek studi Islam mencakup beberapa poin, yaitu sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, realitas pelaksananya dalam kehidupan, hasil pemikiran ulama, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Dalam melakukan studi Islam, pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal, normatif maupun historis empiris. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah pengertian agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluknya. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Agama menurut KBBI juga adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Agama juga merupakan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Selanjutnya adalah dogma dan doktrin. Dogma dan doktrin adalah ajaran yang ditetapkan secara resmi dalam agama, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Dogma adalah ajaran yang diwahyukan secara ilahi. Dogma bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Dogma dalam agama Islam bisa diartikan sebagai keyakinan keagamaan yang harus diterima meskipun tidak dimengerti oleh akal, seperti meyakini adanya Tuhan, adanya surga dan neraka, atau seperti meyakini rukun iman yang 6. Kemudian doktrin. Doktrin adalah pedoman yang ditetapkan dengan kuat dengan beberapa sifat lentur dan fleksibel, namun adalah hukum absolut atau bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Seperti di agama Islam yang menjadi doktrin ada 3 yang disebut dengan trilogi doktrin dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, dan selanjutnya itu adalah perbedaan antara agama samawi dan art. Agama samawi adalah agama yang berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul seperti agama Islam. Sedangkan agama ardi adalah kepercayaan yang berkembang berdasarkan budaya daerah atau pemikiran seseorang. Agama samawi dan agama art memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yaitu seperti sumber kepercayaan. Agama samawi bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasul, sedangkan agama art berkembang dari budaya, daerah, atau pemikiran seseorang. Terus kemudian poin ketuhanan. Agama samawi berlandaskan kepercayaan bahwa Tuhan yang Maha Esa, sedangkan agama art memiliki kepercayaan bahwa ketuhanan yang tidak pasti.
Kemudian juga dari bentuk Tuhan. Dalam agama samawi, Tuhan tidak menyerupai bentuk apapun. Sedangkan dalam agama Art, Tuhan dilambangkan dengan berbagai macam bentuk dan simbol. Kemudian Rasul. Agama samawi memiliki Rasul, sedangkan agama Art itu tidak. Kemudian kitab suci. Agama samawi memiliki kitab suci yang turun dari langit dan bersih dari campur tangan manusia. Kemudian dari konsep ketauhidan. Agama samawi mengajarkan konsep ketauhidan. Contoh agama samawi adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Sedangkan contoh agama Ardi ialah Hindu dan Buddha, dan seperti animisme dan dinamisme. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.